Terlepas dari genggaman kolonialisme dan imperialisme, masih hangat dalam ingatan, sang proklamator Bung Karno meneriakkan Indonesia merdeka dan terbebas dari penjajahan. Sudah 7 kali pergantian rezim dengan 3 fase keadaan negara, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, namun tak kunjung mendapatkan pencerahan. Sederet kasus pelanggaran HAM berat hingga kini belum mendapatkan keadilan di meja hijau. Berikut pelanggaran HAM berat yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Tragedi atau peristiwa 6566. Pada tahun 1965 hingga 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan istilah PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. Sementara, beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang. Tidak hanya korban, keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain harus kehilangan pekerjaan, banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan hingga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada tahun 2008, Komnas HAM membentuk tim penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965 hingga 1966. Selama dari 4 tahun bekerja, Komnas HAM telah memeriksa sebanyak 349 saksi korban dan mengunjungi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan. Pada 23 Juli 2012 lalu, tim penyelidik pro justisia Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikannya dan menyatakan terdapat dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 hingga 1966. Komnas HAM merekomendasikan 2 hal, yaitu meminta Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan, dan dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial atau dikenal dengan istilah KKR. Selain itu, pada tahun 2015, para korban dan keluarga korban serta pendamping telah membawa kasus 65 ke mekanisme internasional melalui International People Tribunal di Den Haag yang pada putusannya meminta pemerintah Indonesia untuk segera meminta maaf dan juga segera melakukan proses penyidikan dan mengadili semua kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Di tahun yang sama pula, pemerintah Indonesia mengadakan Simposium Nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi oleh Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini tidak lebih adalah upaya pemerintah untuk membuat forum tandingan yang beberapa keputusannya bertolak belakang dengan hasil rekomendasi APT. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65 karena dari pihak tentara juga banyak yang mengalami korban. Kini tragedi pembantaian 65 sudah memasuki umur lebih dari 50 tahun. Namun, negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Selain kemerdekaan pada proses hukumnya, hak-hak pemulihan yang seharusnya diterima korban juga tidak kunjung diupayakan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan korban harus menderita selama masa hidupnya, mengingat sudah banyak korban yang meninggal dunia karena sudah lanjut usia. Penembakan misterius 1982 hingga 1985 atau biasa dikenal dengan istilah korban Petrus. Peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985 yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum atau dikenal dengan istilah extrajudicial killing. Penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peristiwa ini ditanggapi oleh Komnas HAM dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, yaitu pengkajian dengan membentuk tim pengkajian dugaan pelanggaran HAM berat oleh Soeharto, di mana salah satu isu yang dikaji adalah peristiwa penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1981 hingga 1985. Hasil kajian ini dibahas lebih lanjut di dalam sidang paripurna Komnas HAM yang memutuskan membentuk tim pendalaman hasil pengkajian tersebut.
Pada tahun 2008, Komnas HAM kembali membahas hasil pengkajian dan pendalaman tim sebelumnya dan memutuskan untuk membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa penembakan misterius periode 1982 hingga 1985. Peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di Desa Rajabasa Lama, Waijapara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Pada saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Ustroh yang diketuai Abdullah Sungkar. Kelompok Ustroh diburu oleh pemerintah Orde Baru karena kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hidro Priyono. Penyerapan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantren pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan penembakan pondok rumah panggung. Diduga, rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jemaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I, terjadi pada tanggal 11 hingga 13 November 1998. Masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Pada bulan November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya. Mahasiswa bergejolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR dan MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari partai politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang difungsi ABRI dan TNI. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang difungsi ABRI TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta tempat diadakan sidang istimewa tersebut diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul.
Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesak oleh pemerintah transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau Undang-Undang PKB yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukan Undang-Undang PKB. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yunahak meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atmajaya.